bisa bertemu lagi. Selamat sore semuanya. Saya sedang menunggu Profesor Sri Milfayeti, konseling anak dengan pendekatan terapi bermain. Ya, selamat sore. Ya, Bapak Ibu yang sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat ya di saat pandemi ini. Sudah bersama dengan saya saat ini Profesor Sri Milfayeti, Guru Besar Psikologi Pendidikan dari Universitas Negeri Medan. Horas. Ya, salam untuk orang Medan ya. Beliau juga Certified Play Therapist dan Supervisor Play and Creative Art yang memegang sertifikasi internasional. Saya kenal Profesor Sri ini sebagai seorang yang sangat semangat untuk belajar. Suka anak banget ya dan rendah hati ya, walaupun sudah profesor, gaulnya sama kita-kita ya. Ya, hari ini kita sangat beruntung bisa belajar langsung dari beliau. Saya biasa memanggil beliau dengan nama akrab Bu Milva ya, boleh ya Bu ya? Saya panggil Bu Milva. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Program Studi Magister Psikologi Universitas Negeri Medan Area ya, Universitas Medan Area. Ia seorang konselor pendidikan terdaftar di Ikatan Konselor Indonesia. Pengalaman beliau dengan anak diawali dengan mengelola pendidikan di Taman Kanak-Kanak sejak tahun 1984. Bayangkan teman-teman ya, Bapak Ibu sekalian, hampir 40 tahun ya Bu ya, Milva ya. Ibu kerja dengan anak sampai mahasiswa ya sekarang ya. Pendidik di sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Beliau juga pernah menjadi konsultan pada pendidikan sekolah inklusi. Jadi beliau banyak menangani anak ya. Pada hari ini kita akan membahas konseling anak dengan pendekatan terapi bermain. Terapi bermain dapat membantu anak-anak yang mengalami gangguan emosi, gangguan sosial, hiperaktif, dan gangguan pengendalian diri. Silakan Bu Milva kalau mau menyapa teman-teman ya sebelum kita mulai tanya jawab. Terima kasih Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang nih bergabung di CIA ini, acara CIA. Meskipun jaringan di tempat saya kurang begitu bagus, tapi mungkin nanti dengan bergeser-geser dia akan kelihatan bagus dan sedikit rame nih Pak Yudi. Oke ya. Bersyukur ya Bu ya, sekarang sudah lebih lancar Bu ya koneksinya. Saya dengar Ibu dengan jelas ya. Nah Bu, teman-teman nih pengen tahu ya, kan topiknya konseling anak dengan pendekatan terapi bermain ya Bu ya. Tapi sebelum saya bertanya lebih jauh tentang konseling, boleh tahu nggak Bu, apa yang membuat Ibu tertarik bekerja dengan anak? Silakan sharing Bu. Jadi ini kan alasannya ini udah berkembang Pak. Dulu mungkin waktu tahun 84 bergabung sama anak karena senang-senang aja. Tapi kalau sekarang mungkin sudah ada sesuatu yang lebih filosofis ya. Karena memang anak itu dititipkan kepada orang tuanya untuk dididik menjadi generasi penerus umat manusia di muka bumi. Jadi dengan alasan yang seperti itu, kalau misalnya kita hubungkan dengan Erik Erikson, di tahap usia saya sekarang ini kan generativity, kepedulian kepada generasi penerus. Jadi dengan alasan seperti itu memang mau tidak mau, tadinya hanya senang-senang, sekarang ya menjadi kewajiban. Apalagi saya di dunia pendidikan, dari pusat pendidikan anak, ada rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, ketika misalnya rumah dan sekolah tidak memberikan pelayanan seperti yang kita harapkan, maka masyarakat harus turun, dan di sanalah pusat-pusat konseling, terapi itu sangat diperlukan. Banyak anak yang membutuhkan tapi belum mendapatkannya di sekolah, sehingga kepedulian itu menjadi lebih besar lagi, membantu mereka. Dan itulah mungkin sekarang yang menjadi alasan, jadi alasan yang lebih spesifik ya, karena kita memang harus peduli pada generasi penerus umat manusia ini. Gitu ya Pak. Wow. Oh ini panjang ya Bu ya, dari suka ya anak, tapi jadi apa ya, peduli ya, saya dengar tadi ya, sampai akhirnya kewajiban ya Bu ya, panggilan untuk membantu anak.
Saya sangat hargai ya Bu ya. Itu berarti Ibu melakukan ini bukan hanya sekedar main-main ya, tapi Oh, satu panggilan juga ya. iya. Oh, udah tahu ya. Udah berapa lama Bu Milva bekerja menangani anak, membantu permasalahan anak ya. Ibu Milva sudah berapa tahun Bu bekerja menangani anak atau membantu permasalahan anak? Jadi kalau misalnya membantu anak-anak itu kan mulai dari dulu kan saya sekolahnya sekolah pendidikan guru. Jadi sudah mulai menangani anak itu ya sejak jadi guru SD. Tapi kan sebenarnya saya masih pendidikan dan akhirnya banyak pendidikan itu mengharuskan saya bekerja di perguruan tinggi dan menangani orang-orang besar. Tapi yang anak ini tetap tidak diabaikan lah ya, karena memang dari sana asalnya. Jadi akhirnya dia jadi menyatu. Dari sekarang pun jadi konsultan pendidikan anak usia dini, ya kan, anak sekolah dasar, sekolah lanjutan, sampai ke perguruan tinggi. Dan memang itu cita-citanya Pak. Pokoknya semua orang sekolah itu ya kan kita peduli. Jadi anak itu dalam konteks tidak hanya anak usia dininya, tetapi juga sampai ke mahasiswa itulah mungkin anak kita gitu Pak. Iya, iya, iya. Wah, jadi saya juga anak ibu juga ya, Bu ya. Bagi, eh, jika boleh tahu ya, Bu ya, nggak apa-apa ya, Bu ya. Angkat Iya, anak yang banyak ya, Bu ya. Dari anak kecil sampai orang mahasiswa ya. Saya pun ya iya. boleh juga lah ya, jadi anak ibu ya. Oke. Jika boleh tahu, Bu, apa saja permasalahan anak yang biasa dihadapi dan ditangani ibu saat melakukan konseling? Ya, kalau ibu Jadi melihat ya. kalau sekarang ini kan kita kan kalau untuk anak itu kita menggunakannya kan play therapy. Play therapy dalam play therapy itu kan ada talking juga. Talking itu kan dia bagian kecil dari konseling. Jadi masalah-masalah yang ditangani di sana itu adalah bagaimana membantu anak supaya dia bisa menghadapi masalahnya di bidang hiperaktivitas, mungkin di bidang pengendalian diri, di bidang sosial, di bidang pergaulan, dan di bidang prososialnya lah, seperti itu Pak Yudi. Iya, iya, iya. Masalah Jadi belajar, banyak, di masalah iya belajar banyak. itu sering iya diawali dengan adanya masalah yang saya sebutkan tadi itu. Iya. Jadi banyak masalah ya Bu ya yang Ibu temukan ya di anak-anak bahkan sampai orang dewasa ya. Jadi pendekatan yang Ibu pakai adalah pendekatan terapi bermain khususnya untuk anak-anak ya. Sejak kapan Iya, Bu Ibu mulai menggunakan pendekatan terapi bermain dalam konseling anak? jadi sejak dari tahun 2016 saya memperdalam play therapist dan menjadi certified di sana. Dan sejak itu saya mulai karena sudah punya lisensi membuka praktek untuk anak. Jadi kalau dulu saya menangani orang-orang dewasa, remaja, nah sekarang ada spesial yang untuk anak-anak anak-anak bermasalah. Jadi kliniknya itu klinik untuk play therapy gitu. Oke. Wah, jadi bisa ini ya Bu ya, anak-anak juga sekarang ya, nggak cuma konseling anak remaja dan dewasa ya Bu ya. Nah, Bu Iya. Milva mengembangkan pendekatan play therapy multidimensional model ya. Saya baca ya dari profilnya Ibu ya dalam membantu anak. Boleh dijelaskan sedikit Bu? Mungkin teman-teman ya, Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita ingin tahu nih pendekatan play therapy multidimensional model. PTDM itu apa Bu? Ya, jadi kalau pendekatan itu kan dalam psikologi, dalam konseling, dalam terapi, itu kan biasanya ada alirannya itu. Pendekatan itu non-direktif, ada yang direktif, jadi ada yang konsius, ada yang unconscious. Jadi dalam play terapi multidimension model ini, keempat pendekatan itu diintegrasikan sehingga menjadi holistik dan sistematis dalam melakukan terapi. Jadi ada kuadrannya. Jadi dari yang empat itu ada kuadran satu, misalnya non-direktif, conscious. Ada yang non-direktif, unconscious. Ada yang direktif, non-direktif,
direktif conscious dan direktif unconscious, dinamikanya itu. Jadi ketika menggunakan terapi itu, kita diberi ruang yang lebih besar untuk melihat dinamika dari proses perkembangan terapi itu sendiri, Pak Yuki. Oh, ya. Jadi kita bisa melihat ya di dalam setiap sesi bahkan 4 kuadran itu terjadi ya Bu ya. Kalau kita bisa Ya, memanfaatkan ya. Uh, uh, ya. nah, sejauh mana Ibu melihat efektivitas pendekatan PTDM ini Bu? Ya dalam membantu klien yang Ibu tangani. Jadi karena peluang untuk menggunakan kuadran itu besar. Dalam satu sesi pertemuan pun kita bisa menggunakan langsung kuadran yang 4 tadi itu. Sehingga kita bisa melihat banyak proses yang dilakukan anak selama terapi itu menjadi terungkap. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang kemudian kalau kita misalnya untuk play terapi itu menggunakan 12 sesi itu berarti jadi dinamika jadi sangat banyak. Jadi keuntungannya itu sebetulnya adalah ketika kita melakukan intervensi. Jadi kita bisa tahu yang sekarang ini di kuadran mana. Jadi misalnya ketika saya di kuadran 1 itu ada metafor. Jadi kalau misalnya nih saya bawa nih, saya ada figurin. Kalau misalnya ini di unconscious dia nampak benda ini, tapi ketika dia mengatakan ini adalah ibunya yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Jadi ini adalah metafor dari ibunya. Jadi saya bisa tahu di tingkat mana sekarang ini kondisi anak yang sedang mengalami terapi. Dan here and now, di sini dan sekarang. Dan itulah dia keunggulannya. Mungkin besok-besok dia melihat ini sudah berbeda. Gitu. Begitu Pak Yuki. Iya, 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 iya. Jadi Dan Ibu melihat ya, ini ya efektif ya Bu ya. Oh, ya kan? Bu Milva udah siap ada ya. Iya, iya, Kondisi iya. yang sekarang tanya dia misalnya mengatakan ini anak gitu ya, tapi ketika dia mengambil ini kan kita bisa membayangkan ini metafor apa, ini kesedihan kah atau ngejek gitu ya kan, dua-dua itu kan mungkin, tapi nanti kita bisa akan melihat lebih lanjut ini akan digunakan sebagai apa oleh anak itu gitu Pak Yudi. Iya. Berarti Bu Milva banyak banget ya mainannya ya Bu ya di tempat terapi bermainnya ya. Ini di meja superhero. Jadi superhero kan. Jadi kan kita dalam konseling kreatif kita menggunakan juga superhero. Jadi saya bisa membantu anak-anak SMA, anak-anak sekolah lanjutan dengan superhero seperti ini loh Pak Yudi. Jadi bukan hanya anak. Jadi ini membuat rileks terapinya. Iya, saya ngeliatnya juga seru banget ya. Ibu bisa mendekatan kepada semua anak jadinya ya. Dengan figurin-figurin ya, itu bisa menjadi metafor. Nah, dari pengalaman Ibu dalam membantu klien, mungkin Ibu bisa bagikan ya pengalaman-pengalaman Ibu yang mungkin Ibu ingat sampai hari ini ya, perubahan klien atau apapun itu Bu, silakan Bu. Jadi saya pernah punya klien itu anak SD kelas 3. Kelas 3 anak itu sangat cerdas. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kecerdasannya bagus. Tapi kemudian mulai mogok di semester kedua kelas 3. Nggak mau sekolah. Kalau disuruh sampai dimarahin sama orang tua. Dan kalau di sekolah suka permisi. Permisi dan di toilet lama-lama. Sampai habis selesai mata pelajaran, itu baru balik ke dalam kelas. Kemudian oleh orang tua direfer lah dan guru mengikutilah program play terapi. Jadi saya bersama anak itu ada 40 sesi Pak Yudi, lama juga ya kan. Karena kita bermain itu kita menemukan ada masalah loss attachment di sana. Loss attachment dari ibunya, karena ibunya waktu itu pergi sekolah dan orang tua, dua-dua orang tuanya pergi sekolah, anak ini dititipkan pada keluarga yang lain. Sehingga ketika ibunya pulang mengambil kembali anak ini, di sanalah terjadi mulai ada masalah, belum cocok adaptasi dengan ibunya yang asli gitu ya. Kemudian di sekolah karena ibunya juga memindahkan sekolahnya, anak ini juga melalui proses adaptasi di sana. Jadi terjadilah ketidakseimbangan antara kecerdasan anaknya dengan cara dia menghadapi masalah. Akhirnya mengalami masalah hiperaktivitas, suka melempar-lemparkan barang, terus kalau bergaul sama kawan suka kasar,
dan kemudian cenderung mandiri dan hal-hal seperti itulah Pak Yudi. Jadi pada kesempatan itu yang paling banyak dimainkan medianya itu oleh yang bersangkutan itu adalah figurin-figurin. Jadi kalau misalnya saya ada figurin, ini kan superhero ya, ini figurin superhero itu dipegang, dimainkan di atas pasir itu lama karena waktu itu saya mula-mula menggunakannya dengan non direktif. Jadi saya hanya merefleks dia saja ketika dia mengambil ini. Tapi lama-lama saya tahu Pak Yudi, ternyata dia membayangkan superhero ini adalah super papa. Jadi dia melihat ini adalah sebagai super papa yang dia idam-idamkan yang belum dia dapat. Nah seperti itulah Pak Yudi, dan setelah melewati banyak hal juga dengan boneka-boneka tangan gitu ya, dan kemudian dengan gambar, dan kemudian dengan talking, kita jadi akhirnya anak itu secara perlahan-lahan bisa menghadapi. Dan sekarang dia sudah ada di kelas 5. Ada kelas Wah, SD dan terus gitu Pak Yudi. iya, iya, iya. Tadi saya dengar masalahnya loss attachment ya, Bu ya. Jadi Ya, figur ayah, figur ibu itu sangat penting ya dalam ya, perkembangan anak ya. Apalagi masih SD ya, masih ya. belia ya usianya. Nah, kalau dari pengalaman Ibu, media terapi bermain yang biasa digunakan oleh klien apa, Bu? Ya, tadi Ibu sudah menyebutkan ya, figurin Ya, ya, pasir, apalagi Bu yang Ibu lihat ya klien menggunakan, menggambar mungkin, yang ya lain-lain? ada cat ya. Cat itu bisa digunakan untuk menggambar, bisa juga mencat benda-benda ya kan, cat kotak, cat keramik. Nah, ada yang kalau yang tadi klien yang tadi itu dia kan banyak dengan figurin untuk role play. Jadi ketika menggunakan boneka tangan, malah yang si anak tadi itu mengajak saya bermain, bermain Oh, seperti yang diinginkan. Kemudian dance apa ya, movement music gitu ya, jadi bermain musik, jadi musik tradisional ya. Dia bermain terus saya diajak untuk mengikuti dan bernyanyi, dan kadang-kadang saya juga menggunakan topeng yang dipilihkan oleh kalian itu ketika saya mendampingi dia bermain selama sesi demi sesi dengan media yang dia pilih sendiri. Di sanalah kelihatannya kalau tadi yang lost attachment itu dia mulai menemukan ternyata seperti inilah rasanya kalau kita diperhatikan, dan terjadilah transformasi pada dirinya, dan akhirnya di rumahnya pun dia justru melakukan hal yang seperti kita lakukan di dalam playroom itu. Nah, sehingga menjadi orang tuanya menjadi paham. Kalau dulu kan dia menyerang agresif kepada orang tua. Nah, sekarang dia berubah. Dia berubah melakukan cara seperti yang dia lihat kita lakukan. Jadi terjadi proses mirroring di situ, Pak Yudi. Jadi kalau saya lihat play therapy itu keampuhannya di sana. Karena kita bisa mengalami bersama-sama situasi yang harus dihadapi oleh anak. Jadi ketika misalnya tadi menggunakan tadi superhero di atas pasir, ya kan, kita menjadi bagian, apakah menjadi bagian yang menyerang dia, yang lawannya, ataukah menjadi temannya. Jadi terjadilah transformasi di sana. Di sanalah saya mengatakannya bahwa anak itu secara perlahan-lahan menghadapi masalahnya dalam proses bermain. Dan itulah yang mungkin ketika konseling kita juga perlu menggunakan pendekatan ini sebagai terapinya. Karena kalau konseling kan belum tentu terapi ya, karena kita berbicara, mengubah cara berpikir, ya kan, cara berperilaku. Tapi kalau dia sudah terapi, ya memang terapi lah. Nah, jadi untuk orang-orang dewasa juga ampuh Pak Yudi. Jadi kita menyebutnya sebagai creative art. Jadi media-media tadi itu sekarang kan saya banyak berhadapan yang mahasiswa-mahasiswa yang daring. Nah, jadi anak yang tumbuh besar tadi itu justru media-media ini perlu juga meskipun kita pakai Zoom misalnya gitu. Jadi cukup efektif untuk membantu gitu, dan konseling dengan terapi itu mungkin pasangan yang eh, sesuai lah ya, Kak, bisa dikatakan sama tapi proses yang bisa mengikuti satu sama lain gitu. oh, iya, iya, iya. Jadi saya dengar ya, konseling bisa digabungkan ya dengan terapi ya. Kalau Ya. bisa dijelaskan Bu, bedanya apa Bu? Konseling itu apa ya? Terminologinya ya, pengertiannya dengan terapi itu apa? Apakah terapi bagian dari konseling Bu? Kalau misalnya sekarang ini ya pendekatannya kan, kalau konseling yang selama ini itu kan kita menggunakan
Kalau misalnya saya menggunakannya Rogers, berarti saya melakukan pendekatan konseling yang here and now. Tapi kalau saya misalnya menggunakan Freud, berarti saya masuk ke alam bawah sadar, menelusuri masa lalu. Seperti itulah saya menggunakannya. Jadi pembicaraan itu diarahkan kepada mengubah hal-hal yang berpikirnya, mungkin mengubah perasaannya, merubah sikap perilakunya. Nah, tapi kalau dalam terapi, jadi kalau misalnya play terapi, saya kan nggak mungkin mengkonseling anak, tetapi saya bisa melakukan mencari data melalui orang tuanya atau gurunya. Saya langsung dengan pendekatan ini, step-stepnya itu memang langsung bisa dilakukan tanpa melalui konseling dulu. Nah, tapi pengalaman saya itu hampir ada sesi yang kita nanti akan menggunakan talking sebagai cara untuk membahas beberapa hal dengan anak. Nah, itulah yang kalau kita memang menguasai keterampilan konseling, talking itu bisa menjadi efektif. Begitu Pak Yudi. Woi, ya, kita banyak dapat ilmu ya. Terus konseling kreatif. Jadi iya, ketika konseling iya. medianya itu digunakan sambil kita juga melakukan konseling. Nah, gitu Pak Yudi. Iya. Jadi makanya anak-anak bisa dibantu, ya orang dewasa pun bisa dibantu ya dengan pendekatan kreatif art ya. Wah, udah cukup panjang nih Ibu Milva sharing kepada Bapak Ibu kita semua di sini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan-pertanyaan, silakan ya ditulis pertanyaannya. Nanti saya akan coba bacakan sambil saya ngobrol dengan Ibu Milva ya. Nah, kalau sekarang Ibu mengajar apa Bu di Universitas Medan Area? Jadi saya kan tuh mengajar satu di Universitas Medan Area, satu di Universitas Negeri Medan. Jadi dua itu memang berdekatan gitu. Yang kalau yang di Medan, kalau yang di Universitas Negeri Medan saya mengajar psikologi pendidikan di semester ini gitu ya. Kalau yang di Medan Area saya mengajar coaching and counseling. Jadi dua hal yang dia satu untuk pendidikannya, satu bagaimana melakukan intervensi psikologi ke dalam melakukan intervensi ketika menemukan siswa, ketika menemukan karyawan yang bermasalah. Jadi satu untuk anak, satu untuk orang dewasa. Jadi setiap semester kan dia berganti, Pak Yudi. Jadi ada saya mengajar asesmen dalam psikologi. Jadi ada lagi nanti mengajar dia bagaimana penggunaan asesmen dalam bimbingan konseling. Seperti itu Pak Yudi. Oke. Jadi sangat sibuk juga ya Bu ya, kegiatan mengajarnya ya Bu ya. Tidak hanya mengajar Pak Yudi, meneliti juga, pengabdian masyarakat juga. Yang tiga itu tridharmanya. Oke. Sebagai dosen ya dan pendidik ya. Oke. Ini ada pertanyaan Bu ya dari Fiona ya, teman kita yang belajar play terapi juga. Creative art dengan play terapi apakah ya sama Bu? Jika berbeda, apa perbedaannya Bu? Jadi pertanyaannya play terapi dan creative art apakah sama Bu? Katanya. Jadi creative art itu kan kita bisa menggunakan satu art. Ya misalnya kan kita terapinya dengan musik, jadi music terapi misalnya gitu ya. Kan itu kita bisa gunakan secara tunggal ya untuk membantu orang-orang yang bermasalah, dan itu sering disebut dengan creative art. Nah, tapi kalau misalnya menggunakan yang play terapi, kita kan menggunakan tools lebih banyak. Jadi tools yang lebih banyak itulah pengalaman yang diberikan untuk bisa menghadapi persoalannya. Mungkin itulah dia perbedaan pintas ya kan. Dan creative art ini memang kita banyak gunakan untuk orang-orang dewasa. Tapi kalau semakin usia kita semakin menggunakan lebih banyak media. Jadi kalau misalnya anak-anak PAUD, anak-anak SD itu kita banyak menggunakan yang play therapy. Kalau creative art itu adalah disesuaikan dengan minat orang-orang yang lebih besar, apalagi orang dewasa ya, kita menggunakannya creative art. Oke ya. Jadi kita bisa menggunakan dua-duanya ya Bu ya untuk membantu menangani klien-klien yang mengalami masalah emosi mental, sosial perilaku ya Bu ya. Nah, ada pertanyaan berikutnya Bu dari podcast Something Inside. Play terapi apakah hanya bisa
ya diberikan kepada individu saja atau juga bisa kelompok, Bu? Ini pertanyaannya. Jadi bisa diberikan pada grup ya. Jadi kalau anak-anak kita melakukannya untuk 4 orang anak PAUD, misalnya ya, 4 anak PAUD diberikan di dalam grup. Jadi dia tekniknya berbeda dengan kalau dia sendirian. Jadi kalau yang di grup itu kita biasanya menggunakannya itu seperti kalau ngajar PAUD itu pakai metodenya project. Jadi ada sesuatu yang bersama. Di mereka selama proses bekerja sama mengerjakan proyek yang akan mereka tuju, itulah terjadi proses dari terapinya itu, sehingga mereka bisa secara bersama-sama menunjukkan inilah karya kami bersama. Iya, iya, iya. Jadi bisa dua-duanya ya, Bu ya. Individu juga bisa, berkelompok juga bisa ya. Nah, kalau ada pengalaman Ibu dalam menangani klien dewasa, ada yang bisa Ibu share, Bu? Ya, apakah pendekatan play therapy, kreatif art ini juga efektif, Bu? Jadi di kampus saya dengan beberapa kelompok mahasiswa itu sudah menggunakan play therapy dan creative art ini di dalam sebagai intervensi dalam konselingnya gitu. Jadi yang misalnya kan kita ada konseling kelompok, jadi menggunakan mereka itu menggunakan metafor dalam proses konselingnya. Jadi bukan hanya melakukan konseling kepada mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus, tetapi juga melakukan penelitian setelah mereka itu mendapat pelatihan gitu. Jadi mereka menggunakan konseling kelompok itu dengan cara-cara kreatif. Ada yang menggunakan superhero juga ada yang menggunakan pasir juga ada. Jadi ada hampir mereka itu menggunakan memilih 2 atau 3 tergantung dari masalah yang akan diteliti gitu. Dan saya cukup berbangga lah pada mereka karena ketika mereka melakukan menjadi tesis, menjadi disertasi, menjadi apa ya, menjadi skripsi. Jadi dia jadi juga bisa belajar, bisa menggunakan teknik itu sebagai bagian dari konseling kreatif. Dan bahkan ada mahasiswa yang disertasi S3 juga menggunakan pasir. Jadi dari permainan pasir dalam play therapy itu juga bisa menjadi sebuah disertasi gitu. Wah, ya dari Ibu belajar, Ibu ini sudah berbagi ilmu, ya bahkan bisa memberikan pengaruh ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang untuk tertarik juga nih jadinya dengan pendekatan terapi bermain dan kreatif art ya Bu ya. Oke. Iya. Semakin didalami, semakin menarik Pak. Apalagi sekarang di era teknologi, kita jadi tertantang ya untuk bisa bagaimana sih cara berpikir anak-anak yang milenial ini gitu. Iya. Ini ada pertanyaan lagi berikutnya dari homeschooling vokasi. Play terapi bisa digunakan untuk konflik dalam perkawinan tidak, Bu? Misalnya untuk klien suami istri, Bu. Saya mengatakan bisa. Dan di sana itu memang perlu ada kesiapan pemahaman dari klien itu kalau kita menggunakan media kan, jadi itu kan kurang lazim gitu ya. Tetapi menurut yang saya alami sendiri di awal-awal memang ada penolakan. Kita kan membahas kasus kita, kenapa sekarang jadi ada bermain gitu ya. Dan yang saya lihat itu adalah kekuatan dari creative art ini ya. Ketika kita mengeluarkan masalah itu dari dalam, pindah kepada figur-figur tadi itu. Misalnya ini ya kan. Jadi kan kalau misalnya kan saya yang bermasalah, saya ceritakan diri saya. Tapi ketika jadi metafor, ini yang bermasalah, kelihatannya orang-orang jadi lebih mudah untuk memberikan pendapatnya, memberikan pikiran. Dan kalau marah pun, dia marah bukan pada pasangan, tetapi juga pada boneka ini. Jadi memindahkan masalah yang dihadapi, metafor kepada figurin-figurin itu saya pikir sangat bagus Pak. Jadi bukan hanya masalah keluarga gitu ya, termasuk masalah konflik atasan dan bawahan gitu ya, antar teman gitu. Jadi cara-cara itu bisa kita gunakan baik satu-satu maupun pasangan gitu. Dan tentunya dengan dinamika sendiri ya. Dan
saya pikir itu bisa. Dan kita juga sedang mencoba untuk pra pernikahan. Jadi bagaimana mungkin konseling pra pernikahan itu dengan metafor begitu. Iya, iya, iya. Saya dengar kata metafor ini sering kali ya Ibu Milva sebutkan ya. Jadi memang ini kunci ya pada kreatif art itu sendiri ya. Penggunaan metafor itu membantu akhirnya masalah dari klien bisa keluar ya di project ya dengan metafor yang digunakan ya. Bahkan mereka menemukan strategi ya untuk solusi daripada masalahnya ya, mengatasi solusi dari masalah-masalahnya ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Ruth Romauli ya. Apa suka dukanya berkecimpung di dunia terapi? Ada advice mungkin bagi kami yang baru mulai, Bu? Jadi kalau yang ini ya, kalau yang saya rasakan dulu itu ketika mula-mula, kayaknya tidak, kita digoda dengan tidak percaya pada proses, not trust, ya kan? Kan pelajarannya kan trust by proses. Jadi kita harus percaya prosesnya. Masa sih main boneka-boneka aja, nggak ada intervensi apa-apa? Kok bisa ya orang itu menghadapi masalah dari mana jalannya gitu? Kayaknya nggak masuk akal. Tapi ketika kita melewati sesi demi sesi, dan mulai sesi ke-6, ke-7, ke-8, sampai 12, kita akhirnya melihat, kok bisa berubah ya, gitu ya. Kan ini kan hanya menemani main dengan non-direktif. Dia bisa. Jadi saran saya, trust the process. Lakukan step-step dengan benar, dan kalau ketika non-direktif, ya non-direktif lah, kita hanya bisa merefleks. Kecuali nanti kalau kita sudah diploma, kita bisa merancang intervensi yang digunakan untuk membantu seorang anak untuk menghadapi masalah. Itu aja saya pikir, Pak, karena kalau kita logiskan, kalau kita pikir-pikir itu nggak bisa. Karena ketika kita melakukan pengalaman, kita mencari tahu kenapa ya, kok bisa ya dia meniru saya ya, menjadi mendengarkan. Nah, kita akhirnya belajar, oh ternyata di sana ada proses mirroring gitu ya. Ternyata ini ada, kita harus konten dengan apa yang dirasakan oleh anak, misalnya kan refleksnya jadi beda. Jadi saran saya, trust the proses. Jadi lakukan semua stepnya dengan benar. Iya, iya. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, kita dengar ya dari Bu Milva, pentingnya percaya sama proses. Awalnya mungkin ya kita pikir, ini apa ya, main-main. Kita mungkin menutup diri kita ya. Ini kok pendekatannya nggak serius ya, dengan konseling yang profesional misalnya ya. Tetapi sebenarnya proses sedang berjalan ya. Terapi itu seperti mungkin kalau saya pernah belajar ya, seperti seorang ibu juga ya, yang menampung ya segala masalah, perasaan, ya kesedihan, ya seperti kontainer ya, seperti good enough mother ya untuk para klien ya, dan itu bisa membantu akhirnya proses emosinya bisa lebih dalam ya Bu ya. Iya. Berikutnya ada pertanyaan lagi nih Bu, ini banyak pertanyaan ya Bu ya, Bapak Ibu yang mendengarkan sangat antusias ya mengikuti IG Live sore hari ini dari N. Gustiani Halim ya. Play terapi apakah bisa dilakukan di rumah? Jika bisa, tolong contoh penerapannya Bu. Silakan Bu dijawab. Maksudnya oleh profesional apa bukan gitu ya? Kalau misalnya oleh orang tua, kita kan ada program yang filial play. Jadi filial play itu kita mendampingi orang tua bermain dengan anaknya di rumahnya. Jadi untuk anak-anak yang mungkin mengalami masalah yang sederhana lah ya. Jadi tidak sampai parah gitu ya, abnormal gitu ya. Orang tua sendiri bisa membantu anaknya dengan pendampingan oleh mungkin yang ahli lah ya, oleh terapis, sehingga nanti orang tua bisa melakukan pendekatan yang tepat, dan itu kita sebut namanya filial play. Jadi kalau dari situ apakah boleh dilakukan di rumah? Boleh aja. Tapi kalau terapis yang melakukan boleh juga, karena terapis toh bisa bisa mobile ya, membawa barang-barangnya di setup di rumah gitu ya, atau mungkin di rumah sudah ada nanti terapis yang datang, kan bisa lah. Jadi bisa dibuat. Jadi apa bedanya dengan bermain yang biasa? Bermain yang biasa itu mungkin tujuannya
Jadi kalau bermain bebas ya dia anak itu eksplor sendiri. Tapi kalau bermain dengan terapi dia kan ada tujuan, ada hal-hal yang kita harus perhatikan, ada cara-cara yang efektif untuk bisa membuatnya bermain sebagai terapi. Jadi bukan asal bermain. Iya. Jadi memang kalau melakukan terapi tentunya perlu profesional ya yang melakukannya Bu ya. Terapis yang memahami ya bagaimana bisa membantu secara efektif dan aman ya Bu ya. Tapi kalau orang tua mau melakukan di rumah, mereka bisa melakukan bermain ya bersama anak dengan pendampingan ya. Tadi Ibu bilang social play ya, kayak gitu ya. Apa pengalaman Ibu Bu mungkin bisa sharing dalam mendampingi orang tua ya, membantu anaknya, membangun hubungan dengan anaknya. Mungkin ada Bu yang mau Ibu mau ceritakan? Jadi sekarang lah ya Pak, kan belajar dari rumah. Ada anak-anak itu, anak-anak SD kan belajarnya pakai Zoom. Terus kan didampingi oleh orang tua, anak kecil ini SD kelas 1, SD kelas 2 gitu ya. Jadi ketika mendampingi itu kan gurunya misalnya kasih kuis. Terus anak kan nggak bisa jawab. Terus orang tuanya tuh marah pada anaknya, dicubitin anaknya gitu ya kan. Terus dipukulin, itu aja nggak bisa jawab, kedengaran gitu ketika di Zoom. Dan ketika melihat keadaan yang seperti itu, kita kemudian mencoba mengajak gimana ya membuat perilaku seperti itu berkurang di Zoom atau tidak ada sama sekali. Maka kita ajaklah orang-orang tua untuk mendampingi. Dan pengalaman saya gitu ya, karena kan untuk mendampingi anak itu ada beberapa keterampilan juga yang harus dilatih. Bagaimana bisa bisa ditebak oleh anaknya dan juga bisa konsisten. Jadi kalau misalnya kalau ada aturannya, misalnya aturannya kita bermainnya dari jam sekian sampai jam sekian, diatur waktunya, dan kemudian tidak merusak, misalnya tidak merusak mainan, harus tetap di tempat yang sama. Itu setiap saat dilakukan, itu adalah latihan untuk bisa mudah ditebak. Sehingga kalau misalnya anaknya di luar dari aturan itu, kan dia jadinya orang tuanya bisa menegur. Jadi anaknya tahu, oh mamaku pasti seperti ini terus. Dan untuk melatihkan yang seperti itu nggak mudah juga Pak Yudi, karena orang-orang tua merasa itu ngapain sih gitu ya, kok gitu aja kok susah amat. Tapi ketika kita coba lakukan 15 menit konsisten selama 3 minggu saja terus menerus, dan banyak orang tua yang mengatakan ternyata tidak mudah. Kuncinya adalah sabar, karena anak itu tetap berperilaku seperti yang dia inginkan hanya dengan kita tetap konsisten dengan apa yang menjadi aturannya. Dan itu membuat Pak Yudi ketika kita mulai observasi orang tua mendampingi anaknya, itu banyak orang tua yang langsung kepada ngajarin pelajaran sekolah. Nah disitulah yang cara itu salah-salah. Terus ketika kita mulai mencoba mengobservasi mereka, bermain saja dulu. Nanti kalau sudah bisa bermain, baru belajarnya. Disitulah orang tua bisa membedakan. Ternyata melakukan pendekatan pada anak itu untuk belajar tidak mudah. Lebih mudah untuk bermain. Tapi kalau udah menguasai bermainnya, mengajari untuk mendampingi anak belajar, itu jadi lebih mudah. Jadi kita senang juga lah Pak Yudi, orang-orang tua ada yang mau belajar untuk melakukan hal yang baik untuk anak-anaknya. Iya. Wah, jadi Ibu sekarang juga membantu orang tua ya, bisa dekat dengan anak ya. Saya dengar tadi anak nggak cuma hanya nasihatin ya untuk belajar ya, dorong untuk belajar ya, tapi juga orang tua mulai bermain dengan anak ya. Jadi itu membuat punya hubungan yang dekat sama orang tua dan mengubahkan bahkan anak menjadi perilakunya lebih mendengar orang tua, lebih semangat belajar, gitu ya Bu ya? Iya Pak, ketika misalnya selama ini orang tua yang mengatakan kamu harus ini, ini boleh, hanya orang tua yang bisa berbicara. Nah sekarang ketika kita mendampingi orang tua, coba nih orang tua belajar, dengarkan kata anaknya, coba perhatikan bagaimana emosinya, coba merespon yang lebih lembut, biarkan anak yang mengambil keputusan. Ketika proses itu dilakukan Pak Yuki, dan ajaib juga ya, ternyata orang-orang tua itu baru menyadari, oh itu ya namanya ya jadi orang tua.
pantas anak saya sekarang udah patuh sama saya karena saya sudah menunjukkan pada dia kalau saya juga sabar mendengarkan dia gitu. Jadi hal-hal Iya, yang sederhana diucapkan, tapi dipraktekkan ya nggak mudah Pak Yudi. iya, iya, iya. Orang tua harus sabar ya, harus bisa tenang ya menghadapi respon anak yang mungkin tidak kooperatif ya Bu ya, Ya, yang ya. mungkin marah juga kepada orang tua ya. Tapi orang tua diperlengkapi saya dengar tadi ya dengan skill-skill yang mereka perlukan ya. Kayak tadi Ibu bilang mudah ditebak ya, Iya, konsisten ya. iya, Terus juga tadi mendengarkan, sabar iya, kepada anak ya. iya. Kan anak yang mengambil keputusan, ya kan, mendengarkan kata-kata anak, mendengarkan emosinya. Jadi kita bisa empati. Dengan cara itu kita bisa berlatih empati dan kemudian kita bisa konkret dengan anak. Jadi kalau misalnya kan, yang saya dengar dari seorang orang tua kemarin, bayangkan anak saya itu buat cita-citanya ini yang diinginkan nanti adalah VR. Apa itu VR gitu? Visual reality. Apa itu sebuah aplikasi yang jika kita letakkan di mata seperti kacamata, nanti kita bisa masuk ke dalam. Misalnya mau ke Borobudur bisa masuk. Saya pun belum tahu Bu, tapi dari situ saya jadi sadar ternyata anak saya ini banyak tahunya dibanding saya. Jadi saya ketika saya mendengarkan dia, anak saya sangat bersemangat bercerita dan saya tahu ternyata itulah maksudnya mendengarkan kata-kata anak. Gitu. Iya, iya, iya. Ya, saya melihat Ibu semangat sekali ya, bisa ya connect ya dengan anak, ya membantu orang tua, ya orang tua bisa mulai mendengarkan anak, ya dan melihat banyak perubahan yang terjadi ya Bu ya. Nah, ini Ya. pertanyaan terakhir mungkin Bu yang kita bisa bahas ya sebelum kita tutup acara IG Live kita jam 6. Sebagai seorang konselor dan akademisi di bidang psikologi dan bimbingan konseling, apa yang Ibu lihat menjadi tantangan bagi konselor atau psikolog dalam membantu menangani permasalahan anak, terutama masalah mental dan emosi anak? Apakah Ibu ada saran untuk profesional di bidang kesehatan emosi mental dalam menangani klien anak? Silakan Bu. Jadi yang saya amati ada perubahan ya, perubahan cara pikir, perubahan perasaan, perubahan sikap, perubahan tingkah laku, dan perubahan tanggung jawab ketika anak itu berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya internet. Jadi, jadi tantangan adalah bagaimana kita paham itu. Mengapa dia bersikap seperti ini? Bukan karena ingin melawan kita, karena dia memang tidak biasa merespon dengan cara yang lazimnya kita, tapi sudah menggunakan internet. Jadi semua terkoneksi dengan internet. Dan itu satu tantangannya. Bagaimana melihat perubahan-perubahan itu dari aspek pengaruh internet itu terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua, untuk terapi mereka gitu ya. Karena anak-anak itu kan dia sekarang seperti internet juga ya kan, suka bypass ya kan, mau cepat jadi satu waktu melihat sekaligus banyak ya kan, sementara kita kan satu demi satu menyampaikannya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita juga mampu menggunakan apa ya, platform-platform untuk bisa membantu anak ya, seperti yang sekarang lah, kita sudah hampir setahun tidak melakukan terapi secara face to face langsung karena masalah COVID. Tapi sekarang kita kan sudah mulai buka karena kita sudah melihat bagaimana cara yang safety untuk bisa melakukan itu. Nah, ketika mau mulai sekarang udah mulai kelihatan. Jadi permainan kelihatan seperti yang tadi, VR tadi tuh anaknya lebih mau bermain game dengan VR tadi dibanding dengan bermain yang kita buat. Nah, tapi saya mengamati dengan memadukan permainan. Oke, nanti kita filial ya. Oke, nanti kita bermain dengan cara kamu. Bagaimana kalau misalnya besok-besok kita mencoba bermain outdoor di land play, bermain dengan pasir. Dan ternyata anak-anak itu juga sangat aktif bermain. Nah, jadi kita perlu mewaspadai keduanya. Ini jadi tantangan untuk play terapi. Game yang biasanya ada itu adalah bagaimana kita juga menguasainya sehingga kita bisa menggunakannya juga sebagai bahan terapi gitu, media terapi Pak Yudi. Ya, terima kasih Bu Milva ya sudah sharing banyak bersama dengan Bapak Ibu di sore hari ini ya. Dengan pertanyaan yang terakhir tadi kita akan mengakhiri pertemuan kita. Saya sangat menghargai ya Bu hari ini bisa menjadi narasumber di IG Live Cipta Aliansi Edukasi.
Cipta Aliansi Edukasi adalah lembaga pelatihan profesi yang memberikan pelatihan kepada para profesional di bidang kesehatan emosi mental, pendidikan, dan terapi. Kerjasama dengan Play Therapy Internasional menyelenggarakan program sertifikasi internasional terapi bermain. 2 minggu lagi, Bapak Ibu sekalian, tepatnya hari Rabu tanggal 23 Juni, jam 17.15 sampai jam 18.00 waktu Indonesia Barat, kami akan mengadakan IG Live lagi ya dengan topik Play as Connect with Special Needs Children bersama narasumber yang berbeda, Ibu Kurnia Mega Hapsari. Beliau seorang psikolog klinis anak, play therapist, dan supervisor play and creative arts juga. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu sekalian. Follow IG Live Cipta Aliansi Edukasi untuk mendapatkan info IG Live kami selanjutnya. Selamat sore Bapak Ibu, salam sehat selalu. Terima kasih Bu Milva sudah bersama-sama dengan kami sore hari ini. Ya, sampai ketemu lagi ya Bu. Ini ada komen dari Bu Elis Arianto. Thanks sharingnya Bu Milva dan Pak Yudi luar biasa. Wah, terima kasih. Oke, baik. Iya, saya matikan ya Bu ya. Iya. Ya.